Di dalam pemodelan SEM, karena yang akan kita analisis adalah struktur covariance, maka nanti yang akan menjadi input datanya bukan berupa data mentah, tetapi berupa data matriks kovariansi. Jadi misalkan kita punya suatu populasi yang kita amati ada beberapa variabel ya, di antaranya ada variabel endogen dan eksogen. Maka dari sekumpulan variabel X dan Y ini kan bisa kita bentuk matriks kovariansinya ya. Dan matriks kovariansi populasi ini biasanya kita nyatakan dengan notasinya adalah sigma. Jadi matriks kovariansi populasi sigma bisa kita tuliskan seperti yang bisa dilihat pada slide ya. Jadi dia berupa submatriks ya. Ada submatriks, jadi ada 4 bagian submatriks, di mana yang di diagonal ini adalah merupakan varians ya. Jadi ini adalah variansi dari Y, kemudian yang bawah ini adalah variansi dari X, sedangkan di non diagonalnya ini adalah berupa nilai kovariansi antara X dan Y ya. Dan ini pasti simetris ya, karena kovariansi antara X dengan Y sama saja dengan kovariansi Y dengan X ya. Jadi ini kita tuliskan sama ya, yang di non diagonal. Sebagai ilustrasi supaya lebih jelas bentuk sigma itu seperti apa, misalkan kita punya variabel eksogennya ada 2, kemudian kita punya variabel endogennya juga ada 2. Nah, bagaimana bentuk matriks kovariansi populasinya? Karena totalnya ada 4 ya, variabelnya ada 4, berarti sigmanya ini adalah matriks 4 kali 4 ya. Berarti kita punya barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4 ya. Di baris pertama ini ada variabel Y1, Y2, kemudian ada X1, ada X2. Begitu juga kolom pertama ada Y1, Y2, X1, X2 ya. Jadi kan kalau kita amati ini kan sebenarnya ada 4 submatriks ya. 4 submatriks kita bagi. Nah sekarang kalau kita lihat di submatriks yang pertama di kiri atas ini kan pasti melihat ini adalah kovariansi di antara Y ya. Jadi Y1 kalau kita lihat baris pertama kolom pertama berarti ini adalah kovariansi Y1 dengan Y1, karena kovariansi dengan diri sendirinya menjadi variansinya. Jadi ini adalah variansi Y1. Kemudian ini misalnya saya sebut sigma kuadrat Y1. Begitu juga yang di diagonal submatriks pertama ini adalah variansi juga, berarti variansi Y2 kuadrat. Kemudian yang ada di non diagonal berarti kan ini kovariansi antara Y1 dengan Y2, berarti sigma Y2 dengan Y1. Yang ini adalah sigma Y1 dengan Y2 ya, tapi nilai kovariansi yang ada di non diagonal ini nilainya sama ya. Jadi yang submatriks pertama ini dia menyatakan kovariansi di antara variabel endogen. Kemudian submatriks yang ada di kiri bawah ini juga sama, bisa kita lihat pertama ini adalah kovariansi antara X1 dengan Y1 ya, berarti sigma X1 dengan Y1. Kemudian ini adalah sigma X1 dengan Y2, ini adalah sigma X2 dengan Y1, ini adalah sigma X2 dengan Y2 ya. Jadi dengan kata lain ini adalah kovariansi antara X dengan Y ya, seperti di sini. Kemudian yang ada di submatriks yang di kanan atas ya, tentu ini nilainya sama dengan yang di kiri bawah ya, karena ini sama-sama melihat kovariansi antara variabel endogen, eksogen dengan variabel endogen ya. Sedangkan yang di kanan bawah ya, submatriks yang keempat ini adalah nilai kovariansi di antara variabel eksogen ya. Jadi ini kalau kita tuliskan berarti ini adalah sigma X1 dengan X1 ya, berarti dia menjadi variansi, berarti sigma X1 kuadrat. Begitu juga dengan yang di diagonalnya, berarti ini sigma X2 kuadrat. Yang di non diagonal berarti ini adalah
kovariansi antara X1 dengan X2. Ini juga sama, ini adalah sigma, ini yang di bawah ini X2 X1, yang ini adalah X1 X2 ya. Jadi kalau secara umum kita punya banyak variabel eksogen dan juga banyak variabel endogen, secara umum kita tuliskan matriks kovariansinya seperti ini. Ya, matriks kovariansi populasinya. Nah, di dalam model SEM, kita berhipotesis bahwa matriks kovariansi populasi itu bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari parameter model theta. Ya. Jadi fungsi dari parameter model theta ini kita tuliskan dengan notasinya sigma theta ya. Jadi jika modelnya benar dan parameter diketahui, maka kita bisa tuliskan bahwa matriks kovariansi yang kita tuliskan di sini sigma itu bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari parameter model theta. Nah, apa bentuk fungsi dari parameter model theta ini? Nanti saya akan berikan ilustrasi ya supaya paham apa sih bentuk dari sigma theta ini. Jadi intinya sigma theta ini nanti tergantung dari bagaimana kita berteori mengenai hubungan di antara variabel X dan variabel Y. Ya. Nah, fungsi dari parameter model theta ini atau sigma theta itu di dalam SEM kita sebut sebagai model imply covariance matrix ya, atau kita sebut sebagai model kovariansi matriks tersirat. Nah, karena kita kalau berbicara populasi ya, kan umumnya populasi itu tidak bisa kita amati secara langsung. Jadi artinya matriks kovariansi populasi sigma itu isi bentuknya atau nilainya tidak pernah kita ketahui. Nah, bagaimana caranya untuk mengestimasi kovariansi populasi sigma ini? Salah satu caranya berarti bisa kita estimasi menggunakan matriks kovariansi sampel. Ya, di sini kurang kata-kata matriks ya di sini. Ini juga sama, maksudnya adalah matriks kovariansi sampel. Jadi matriks kovariansi populasi sigma ini bisa kita estimasi dengan menggunakan matriks kovariansi sampel. Berarti hipotesis fundamental tadi sigmanya bisa kita ganti menjadi nilai S di sini ya. Nah, dengan asumsi bahwa model teori yang kita buat itu benar ya, model teorinya adalah model hubungan di antara variabel X dan Y. Jadi kalau hubungannya itu kita teorikan dengan benar dan terdefinisi dengan baik, maka sigma theta-nya atau matriks kovariansi tersirat tentu akan mendekati matriks kovariansi sampel ya. Jadi nanti kita harapkan kalau kita ambil selisih antara matriks kovariansi sampel dengan matriks kovariansi tersirat, kita harapkan tentu nilainya sangat kecil atau mendekati 0. Ya sebenarnya tinggal kita pindahkan ruas saja ya, sigma theta kalau kita pindahkan ruas ke kiri, berarti kan hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi dengan catatan bahwa kalau teorinya benar dan juga S-nya ini memang merepresentasikan dari kovariansi populasi, maka kita harapkan selisih di antara kedua matriks ini nilainya mendekati 0. Ya. Dan mungkin sekarang yang masih menjadi pertanyaan, apa sih bentuk dari sigma theta ya? Sigma theta ini bentuknya akan sangat ditentukan oleh bagaimana model teori yang akan kita yang dihipotesiskan. Jadi sebagai ilustrasi, yang paling mudah adalah misalkan kita punya model SEM. Model SEM dari yang paling sederhana itu adalah model regresi sederhana. Ya. Jadi di sini kita punya satu variabel independen dan ada satu variabel dependen. Di mana di sini kita berteori bahwa X itu mempengaruhi variabel Y. Ya. Jadi dari model ini bisa kita tuliskan persamaannya adalah persamaan regresi sederhana ya. Jadi ini adalah Y sama dengan beta X ditambah epsilon. Nah dari sini berarti kan kita punya dua variabel ya. Kita punya dua variabel
yang akan kita analisis struktur kovariansinya ya. Jadi kalau kita tuliskan matriks kovariansi populasinya, sigmanya, sigma ini kan tadi tergantung banyaknya variabel yang kita teorikan. Dari contoh ini kita hanya berteori mengenai hubungan di antara dua variabel. Berarti sigmanya itu ukurannya 2 kali 2, ya ini bentuknya 2 kali 2, di mana baris pertama ini selalu kita mulai variabel endogen, baru selanjutnya adalah variabel eksogen ya. Nah di sini kalau kita tuliskan matriks kovariansi populasinya, berarti kan ini yang kita hitung adalah variansi dari Y, ya karena kovariansi antara Y dengan Y adalah variansi Y. Kemudian di diagonal yang bawah ini adalah kovariansi antara X dengan X ya, atau dengan kata lain ini adalah variansi X. Kemudian untuk nilai non diagonalnya itu adalah kovariansi antara variabel X dengan variabel Y ya. Nah sekarang bagaimana menuliskan matriks kovariansi populasi ini sebagai fungsi dari parameter model. Parameter modelnya apa? Ya bisa kita turunkan dari persamaan regresi sederhana ini. Sebagai contoh, pertama kita turunkan dulu variansi dari Y ya. Atau di sini variansi Y itu kan adalah kovariansi Y dengan Y ya. Berarti kalau kita substitusi Y-nya dengan persamaan regresi ini, berarti kita substitusi Y-nya menjadi beta X ditambah epsilon, Y-nya juga kita substitusi di sini beta X ditambah epsilon ya. Kemudian kita uraikan persamaan ekspektasi ini, ya nanti silahkan dicoba sendiri atau bisa dibaca di slide ini. Jadi kalau kita turunkan nanti kita peroleh variansi Y ini bisa kita tuliskan sebagai parameter dari model ya, karena kan parameternya ada beta, sama parameter yang kedua adalah variansi dari epsilon ya. Jadi dari sini kita sudah bisa menurunkan salah satu elemen di dalam matriks kovariansi populasi, di mana variansi Y bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari parameter model ya, yaitu berupa beta kuadrat dikali variansi X ditambah variansi epsilon ya, yang ini. Berikutnya kita turunkan juga bagaimana menuliskan kovariansi antara X dengan Y sebagai persamaan dari parameter model. Dengan cara yang sama kita bisa hitung kovariansi XY-nya adalah ekspektasi XY. Kita substitusi Y-nya ya dengan persamaan regresi sederhana ya. Kemudian kalau kita turunkan kita peroleh bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kovariansi X dan Y itu sama saja dengan menghitung ya dengan berdasarkan parameter model dia adalah beta dikali var X ya. Jadi kovariansi XY dia parameter fungsi dari parameter modelnya adalah beta dikali var X. Nah untuk var X ini tidak berubah ya, tetap sama. Kenapa variansi X tidak berubah? Karena di sini kan variabel X itu kita asumsikan dia bisa berdiri sendiri ya. Artinya tidak ada variabel lain yang mempengaruhi si X. Jadi dalam hal ini variansi X tidak di dalam matriks kovariansi tersirat dia nilainya sama dengan nilai variansi X itu sendiri ya. Jadi dari ilustrasi sederhana ini kita bisa menurunkan bahwa matriks kovariansi populasi itu bisa kita tuliskan sebagai matriks yang merupakan fungsi dari parameter model yang kita definisikan di sini ya. Dan tentu bentuk ini nanti akan bentuk sigma tetanya atau matriks tersiratnya ini tentu nanti akan bergantung dari model yang kita teorikan ya. Apalagi kalau misalkan variabel endogen dan variabel eksogennya lebih banyak, ya tentu nanti kan bentuknya juga dimensi dari matriks ini juga akan tergantung dari banyaknya variabel yang kita teorikan di dalam model. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini ya, persamaan kovariansi X dan Y, di sini kan bisa kita tuliskan beta itu apa? Beta itu adalah kovariansi X
dan Y dibagi dengan variansi dari X ya. Nah, kalau kita jabarkan kovariansi X dengan Y, kalau menggunakan sampel, ini kan bisa kita tuliskan sebagai sigma X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar, ya, kemudian dibagi variansi X ini apa? Sigma X dikurangi X bar kuadrat ya. Jadi kalau diperhatikan lagi persamaan nilai estimasi nilai beta ini, bisa dilihat ya, estimasi beta yang kita turunkan dengan menguraikan struktur kovariansinya, ini sama saja dengan estimasi beta yang sudah pernah kalian pelajari, di mana kalian turunkan dengan menggunakan metode OLS ya. Jadi sama saja ya hasilnya. Kalau di dalam pemodelan SEM ini kan input datanya berupa matriks kovariansi ya, dan hasilnya ternyata sama saja dengan menggunakan metode OLS, di mana inputnya itu berupa data mentah ya. Jadi kalau OLS itu datanya bukan berupa data kovariansi matriks, tetapi berupa data mentah ya, tapi hasil estimasinya sama saja ya, seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas lagi detail mengenai sigma theta ini ya, untuk kasus pemodelan SEM yang lebih kompleks ya, dimana kita melibatkan lebih banyak variabel endogen dan juga variabel eksogen. Oke, berikutnya di sini saya akan jelaskan ya secara singkat bagaimana tahapan di dalam melakukan pemodelan SEM. Pertama, pemodelan SEM itu selalu dimulai dengan spesifikasi model. Spesifikasi model ini erat kaitannya dengan apa bentuk hubungan yang mau kita analisis dari sekian banyak variabel yang kita punya ya. Jadi misalkan saya punya variabel, ya paling sederhana aja model regresi ya. Misalkan saya punya variabel tinggi badan sama berat badan ya. Nah, tahapan spesifikasi model di sini kita harus berhipotesis atau berteori mana yang mau dijadikan variabel endogen dan mana yang mau dijadikan variabel eksogen ya. Atau dengan kata lain, kalau kita punya tinggi badan dan berat badan, contohnya di sini, bagaimana model teori yang mau kita analisis? Apakah tinggi badan mempengaruhi berat badan atau berat badan mempengaruhi tinggi badan ya. Jadi dengan kata lain kita harus menentukan mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y. Dan tentu pemilihan mana yang menjadi variabel X dan Y itu tentu harus masuk akal ya. Jadi kalau kita lihat hubungan di antara dua variabel ini, tentu yang paling masuk akal adalah tinggi badan mempengaruhi berat badan ya. Jadi bukan yang tanda panah ke kiri ya. Karena umumnya kan kalau seseorang semakin tinggi, berat badannya juga semakin tinggi ya. Jadi itu lebih masuk akal kalau tinggi badan kita teorikan sebagai variabel eksogen dan berat badan itu sebagai variabel endogen ya. Apalagi kalau kita punya ada lebih dari dua ya, misalkan ada 10 variabel ya, misalkan ada 10 variabel, tentu di situ di dalam tahapan awal spesifikasi model kita harus menentukan ya mana variabel yang menyebabkan variabel lain, atau misalkan variabel mana yang sekiranya nanti akan menjadi variabel mediator ya. Jadi mediator itu adalah kalau kita anggap ada pengaruh tidak langsung di dalam model ya. Jadi kalau kita lihat di dalam diagram jalur, spesifikasi model ini lebih ke arah kita mau menentukan anak panah yang mana ya yang mau kita teorikan ya. Apakah dari variabel 1 ke 10 atau dari 1 ke 2 ya. Dan tentu spesifikasi model ini erat kaitannya ya, atau umumnya dibangun berdasarkan teori yang sudah ada ya. Jadi kita harus punya teori yang kuat, baru kita bisa bentuk
diagram jalurnya seperti apa ya. Sebagai contoh lagi, misalkan saya punya variabelnya ada 3, ada variabel A, B, sama C ya. Nah, kalau kita punya 3 variabel, ada banyak bentuk spesifikasi model yang kita buat ya. Bisa kita berteori A mempengaruhi B, kemudian baru B mempengaruhi C ya. Atau juga kita bisa berteori misalkan A mempengaruhi C dan B juga mempengaruhi C, tetapi misalkan A juga mempengaruhi B ya. Jadi kalau kita punya 3 model aja sebenarnya ada banyak bentuk spesifikasi model yang kita bangun ya. Jadi ada banyak pilihan, cuma tentu saja nanti model mana yang mau kita pilih tentu nanti harus disesuaikan dengan teori yang sudah ada ya. Dan juga kedua adalah teori yang kita bangun tentu harus masuk akal ya, seperti yang saya ilustrasikan di sini. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan identifikasi model. Tahapan identifikasi model ini berkaitan dengan apakah ada solusi ya nanti yang bisa kita peroleh ya. Jadi kalau kita sudah melakukan tahapan spesifikasi model, kita coba identifikasi apakah mungkin kita bisa mendapatkan solusi atau estimasi parameter dari model yang kita teorikan. Nanti ada caranya bagaimana kita melakukan identifikasi model. Nah, kalau modelnya sudah teridentifikasi, ya, baru kita melakukan estimasi model. Jadi estimasi model ini kita mau mencari solusi berapa nilai betanya. Jadi contoh seperti dalam persamaan regresi sederhana, kita punya modelnya adalah Y sama dengan beta X ya. Jadi dalam hal ini kita mau mencari tahu parameter yang tidak diketahui adalah beta, kita ingin estimasi berapa nilai beta. Ya, itu masuk ke dalam tahapan estimasi model. Kemudian kalau sudah kita estimasi, kita melakukan goodness of fit model, uji kecocokan model. Uji kecocokan model ini untuk melihat seberapa baikkah model yang kita teorikan itu sesuai dengan data yang kita punya ya, atau dengan kata lain apakah teori kita ya, teorinya adalah ini ya, persamaan model ini, apakah teori kita ini didukung oleh data atau tidak ya. Nah, teorinya ini kalau dalam hipotesis fundamental ini model teorinya kita representasikan dengan sigma theta ya. Jadi ini kita representasikan dengan sigma theta atau teori model teorinya. Kemudian kita ingin menguji seberapa sesuaikah model yang kita teorikan dengan data sampel. Nah, data sampelnya itu kan berupa matriks kovariansi sampel. Ya, kita harapkan adalah modelnya itu fit dengan data kalau sigma tetanya itu mendekati nilai S ya. Tapi kalau sigma tetanya sangat jauh dari S, ya jelas modelnya tidak cocok dengan data ya. Jadi cara mengevaluasinya sederhana, kita ambil selisih sigma theta dikurangi dengan S ya, atau dengan kata lain sigma theta dikurangi S ini biasa kita sebut sebagai residual. Nah, kalau residualnya ini mendekati 0, ya berarti kan modelnya bagus ya dengan data, karena artinya sigma tetanya sama dengan matriks kovariansi sampel. Tetapi kalau residualnya sangat besar atau jauh lebih besar daripada 0 ya, berarti kita katakan modelnya tidak fit dengan data ya. Nanti ada beberapa uji statistik ya yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi apakah modelnya fit dengan data. Kemudian kalau seandainya modelnya ternyata tidak fit dengan data, maka kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya dengan cara memodifikasi model ya. Jadi modelnya bisa kita modifikasi, artinya mungkin kita bisa kembali lagi ke tahapan spesifikasi ya. Mungkin ada hubungan yang kurang ya, misalkan ternyata ada pengaruh yang seharusnya ada tetapi tidak kita teorikan, atau bisa juga pengaruh yang seharusnya tidak signifikan itu seharusnya kita buang saja
Jadi contohnya seharusnya tidak perlu ada hubungan tidak ada pengaruh A terhadap C, maka ini bisa kita buang. Ya, kita spesifikasi lagi, kemudian kita identifikasi lagi, estimasi, kemudian kita cek lagi ya, apakah modelnya sudah fit dengan data. Ya, jadi proses ini bisa terus berulang sampai dengan kita mendapatkan model yang memang cocok dengan data ya. Nah, kalau modelnya sudah cocok dengan data, langsung hal berikutnya kita bisa menginterpretasikan parameter model ya. Jadi kita bisa interpretasi apa sih arti dari nilai beta sama dengan 2, apa artinya kalau betanya misalkan negatif ya. Jadi interpretasi ini hanya kita lakukan kalau memang modelnya itu sudah fit dengan data. Jadi itu gambaran singkat mengenai tahapan pemodelan SEM. Untuk detail penjelasannya juga saya sudah rangkum ya di slide berikutnya, nanti silakan dibaca. Cuma nanti tahapan pemodelan ini juga nanti akan saya ulang lagi ya. Akan saya ulang lagi ketika nanti kita masuk ke materi mengenai diagram analisis jalur, kemudian ketika kita belajar model pengukuran atau lebih ke CFA, sama nanti terakhir kita bahas SEM utuh ya, dimana SEM utuh ini adalah gabungan dari model struktural dan juga model pengukuran.